Pemirsa, setelah sempat bungkam, disc joki Dinar Candy yang ramai disebut-sebut jadi pelakor dengan menjalani asmara terlarang dengan seorang pria beristri bernama Arfandi alias Ko Apex, akhirnya buka suara. Ditemui tim Gospel di kediamannya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Dinar mengungkapkan kerugian dirinya dituding sebagai pelakor alias perebut suami orang belakangan ini. Imbas dari status barunya itu, ia mengalami kerugian material dan imaterial yang tidak sedikit, job manggungnya jadi menurun drastis. Itu udah rugi, tau gak sih, kayak rugi banyak dari kasus ini. Karena kan kasusnya itu aku dilaporin, terus kan image brandnya aja pelakor ya, itu tuh kalau di masyarakat Indonesia kan gak diterima sama sekali gitu kan. Nah, jadwal show aku aja berkurang parah. Jadi kan kalau sekarang aku lagi show-nya itu kayak menjalani yang sudah di booking 2-3 bulan yang lalu. Tapi kayak sekarang juga November, Desember gak seperti biasanya. Harusnya itu biasanya aku seminggu 4 kali ya full. Cuman sekarang ya udah nggak apa-apa sih. Maksud aku tuh aku juga nggak akan minta ganti rugi ke siapapun. Ya mungkin aku disuruh istirahat dulu lah kayak gitu. Ia menyesalkan karena sejak dirinya disebut sebagai pelakor Ko Apex, pria yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan dirinya itu belum juga muncul dan mengklarifikasi kabar tersebut. Kondisi itu membuat Dinar kekesalannya lantaran klarifikasinya yang ia lakukan di berbagai kesempatan tak mengubah stigma dirinya yang sudah terlanjur disebut sebagai pelakor. Ya aku tuh sakit hatinya itu ya banyak dikata-katain, jadi kayaknya seakan-akan kerja keras aku selama ini tuh gak dihargain. Jadi kayak, oh lu tuh selama ini lu tuh ani-ani gitu, ngerti gak sih, kayak lu selama ini tuh ternyata simpenan, padahal kan hubungannya aja belum lama kayak gitu. Dan aku nggak mau klarifikasi, aku nunggu dari pihak cowoknya aja biar yang klarifikasi, jangan dari mulut aku, karena kalau aku tuh percuma mau ngomong apapun udah nggak akan didengar. Jadi aku tuh kayak percuma, kayak semua orang ngajak talk show, semua orang ngajak podcast, apapun yang aku omongin nggak akan menjadi pembelaan buat aku gitu loh. Jadi aku capek, percuma aku mau ngomong apapun. Mungkin nanti minggu depan dari pihak cowoknya mau ada klarifikasi, karena aku memang minta pertanggungjawaban. Bukan pertanggungjawaban aku minta dinikahin, bukan kan kayak yang lain. Pertanggungjawaban apa Dinar minta dinikahin? Bukan bro, maksudnya tuh diceritain dari awal kejadian sampai akhir. Jadi jangan simpang siur, seakan-akan di sini tuh 100% yang salah aku, seakan-akan 100% aku yang ngejar-ngejar. Kayak gitu kan harus dilihat kejadiannya. Ia pun meminta pertanggungjawaban Ko Apex untuk menjelaskan duduk peristiwa yang terjadi. Menurutnya, dengan tidak munculnya Ko Apex ke publik, membuat nama baiknya makin tercemar. Namun begitu, Dinar tak memungkiri kalau dirinya memang dekat dengan suami Ayu Soraya itu, lantaran masifnya aksi Ko Apex yang terus mendekati dirinya saat ia kerja. Lantas benarkah Dinar tidak mengetahui status Ko Apex sebelumnya kalau pria oriental itu sudah beristri? Kalau memang pelakor, cowoknya ada di sini dong. Ya kan sama aku terus. Bayangin kalau kalian kayak minggu-minggu kemarin aja seminggu 4 kali show. 4 show itu 4 kota yang berbeda-beda. Waktu buat cowoknya kapan? Ya ada, dia menemui aku, aku nggak munafik, ada dia menemui aku, dan dia ya maksudnya tuh dia orangnya emang isengan orangnya gitu. Jadi aku pengen masyarakat Indonesia tahu orang itu emang iseng gitu. Tidak tahu, dan aku kan dicecar terus, katanya di sosial medianya itu ada foto keluarganya kan. Sementara aku kan ada kemarin kerja di live streaming gitu. Itu tuh yang nge-give aku tuh banyak, dan aku tuh nggak detail kayak satu-satu aku liatin profilnya itu, enggak. Kita kan sebagai live streaming aja minimal 4 jam, 8 jam. Itu kayak di games gitulah, kayak Indonesia lawan Dubai, Indonesia lawan mana gitu. Dan itu tuh disupport sama sultan-sultan Indonesia, kayak orang-orang yang berduit di Indonesia, dan salah satunya dia gitu. Nah terus kalau aku harus ngecekin satu-satunya sosmed, kayaknya itu bukan aku banget. Dan kejadiannya juga belum lama, kecuali ini udah berjalan setahun, udah berjalan 6 bulan misalkan, bolehlah kalian lah jalan 2 bulan sama kasus ini tuh, maksud tuh aduh come on. Diakui DJ ranking 4 Asia itu, pada dirinya Ko Apex mengakui kalau ia telah beristri dan berniat ingin menikah lagi dengan memperistri Dinar. Lantas seperti apa awal perkenalan Dinar dengan Ko Apex itu? Oh kalau komunikasi udah pasti, kalau dia pasti ngehubungin. Kan dibilang bukan aku yang ngejar, dia yang ngejar.
Cuman kan di sini maksudnya tuh kalau saling menghindar atau seperti apa, karena aku kan masih minta pertanggungjawaban buat kayak sok atuh ke media muncul, diklarifikasi, dilurusin kayak gitu, jangan sampai kayak gini. Lagian kan aku juga di sini maksudnya tuh apa ya, berkarir tuh nggak gampang gitu loh. Aku tuh nge-DJ aja berkarir udah 10 tahun sampai masuk nominasi Asia, kan sekarang aku ranking 4 di Asia, itu nggak gampang masuk sana gitu loh. Dengan adanya kasus ini kan maksudnya tuh banyak fans aku yang kecewa, kayak gue nggak nyangka ya Dinar kayak gitu. Ya kalau mau ngelakor aku dari dulu kali, maksudnya kalau dari dulu kayak gini, yang punya klub dari dulu ngejar-ngejar aku, yang punya hotel bintang 5 ibarat kata dari dulu juga ngejar-ngejar aku, kena enggak, tapi kan ini beda, ngejarnya seperti apa, ini ngejarnya ekstrim. Kenapa mungkin aku bisa jadi ada hubungan seperti itu, nantilah dengan nyamperin ya misalkan kayak gimana ya aku jelasinnya ya, malah dia yang ngundang aku, jadi aku nggak tahu. Jadi awal muasalnya itu adalah pertama kalinya tuh aku nge-DJ di salah satu kota, di kotanya dia di Jambi, diundang seperti event-event biasa kayak ke klub diundang. Ternyata sponsornya tuh yang bayar dia semua, kayak dari fee, tiket pesawat, semua akomodasi kayak gitu. Ternyata itu 100% dia yang bayar gitu. Nggak akan percaya fans aku tuh barbar, tapi memang dari dulu juga nggak main cowok. Kayak malah pas aku diundang nih sama dia, kan diundang perform di klub, dia nyawer kayak nyebar uang kayak gitu. Terus aku abis itu aku istirahat kan, abis 1 jam perform aku istirahat di ruangan artis. Terus dia itu ada nyamperin aku dengan dayang-dayangnya banyak ceweknya tuh kayak gini, kenalin dong Dinar bosnya kayak gitu. Aku kan nggak paham ya, terus aku pelototin dia kayak apaan sih sok ganteng kayak gitu. Terus aku cabut pergi, aku nggak kenalan di situ. Ya dengan caranya cowok lah dia ngedeket aku. Abis pulang ke hotel besoknya balik ke Jakarta, adalah dia ngedeketin aku dengan caranya dia gitu. Kayak kan aku live streaming, dia ngejagain aku di live streaming kayak gitu. Kedekatan Dinar dan Ko Apex itu sontak membuat istri Ko Apex geram. Ayu Soraya bahkan menunjukkan sejumlah bukti jika Dinar Candy sudah menikah secara siri dengan Ko Apex. Lantas bagaimana Dinar Candy menanggapi serbuan Ayu Soraya? Benarkah Dinar Candy menerima pinangan Ko Apex lantaran awalnya ia tidak tahu jika lelaki itu telah beristri? Maksud aku tuh aku nggak tahu sejauh itu. Nah aku baru nanya ke cowoknya, dan cowoknya memang bilang pengen punya istri 2 gitu. Ya dan aku terlalu selebor sih, maksudnya selebornya itu karena aku pikir ini dunia panggung. Dan kalau kalian tahu dunia panggung tuh keras gitu loh. Kalau kita tuh kalau show ya pasti aja lah ada pengusaha yang ngedeketin kayak gitu-gitu. Ya dunia panggung tuh emang keras sih kalau menurut aku ya. Kayak gitu. Jaga dirinya aja. Kalau nggak kuat-kuat bahaya juga. Ya kayak maksud tuh kayak kejadian ini maksudnya tuh ya selebor aja sih aku. Kabar kedekatan Dinar dan Ko Apex bermula saat Ko Apex memberikan saweran pada Dinar dalam sebuah acara. Kabar dugaan hubungan terlarang itu membuat istri Ko Apex meradang dan menggugat cerai suaminya itu. Sudah saya serahin ke pengacara semua ya? Kita punya bukti seperti video call, kemudian ada video call antara A dengan DC ini yang itu pakainya agak vulgar. Enggak, dia punya video call dan yang dibilangkan masyarakat aku udah dibully itu kayak itu PCS ya. Sementara itu, perseteruan selebgram Ayu Aulia dengan GG Francisca masih terus bergulir di kepolisian. Polisi masih terus melakukan penyelidikan atas laporan yang dibuat Ayu terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan GG di media sosialnya. Di tengah kasusnya yang masih bergulir, Ayu Aulia dikabarkan jatuh sakit dan kondisinya drop hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sakitnya Ayu tersebut diduga akibat tudingan pelakor yang disematkan GG pada dirinya. Benarkah demikian? Ya, aku mau ke krim sus ya. Itu dari tadi ya udah panas juga, ketemu juga dengan Bage, kabur aja.
ketemu juga dengan manajernya yang mantan manajer saya. Ya, diem aja tuh. Kalau gentle sini dong, samping aku ngomong dong. Bener enggak semuanya? Bantah, kalau bantah di sini. Mana bantahannya? Karena saya punya bukti semuanya. Jangan menggiring opini ke sana ke sini, nangis-nangis ke sana ke sini, jual air mata buaya. Tadi aku tegur ya. Gue bilang apa? Turun dong lo ge kalau berani. Ngomong di bawah sama gue. Kemarin aja ke apartemen gue. Keluar berani, sekarang nggak berani lo. Aku takutnya nanti aku emosi, nanti malah jadi bumerang buat aku gitu. Jadi kalau bisa ya ketemuan di luar, kalau mau ngomong baik-baik. Dan soal pelaporan dia undang-undang ITE juga, saya juga minta maaf karena pada saat itu habis dipukulin, psikisnya pasti, mentalnya pasti kena dong. Jadi aku juga bingung waktu itu harus curhat sama siapa, harus berkoar ke siapa. Jadi akhirnya aku luapin di sosmed, dan karena Ayu pun tadinya teman dekat aku sendiri, jadi ya aku berani gitu. Nggak nyangka aja sih ternyata yang nyakitin teman dekat. Sebelumnya, GG mengungkapkan bukti perselingkuhan suaminya, Dery Herorianto. Usai mengungkap kabar dugaan kabar suaminya punya hubungan dengan Ayu, GG menggugat cerai suaminya yang disebut lebih memilih Ayu sebagai wanita idaman lain, seperti yang diungkapkan GG di sosial medianya. Benarkah Ayu Aulia merasa nama baiknya tercemar atas postingan GG hingga membuatnya stres dan fisiknya drop? Lantas akankah Ayu memaafkan tuduhan yang dilayangkan GG pada dirinya itu? Karena saya tidak bersalah, Mas. Kenapa saya dibilang begitu? Banyak sekali mama saya, nenek saya sakit. Mama saya juga nangis-nangis. Mas, saya emang gak munafik, kalau pelakor mah pelakor aja. Pernah kok saya menjadi pelakor, kenapa emang? Kan, ya kan kalau memang pelakor ya saya bilang oke, minta maaf, saya pelakor. Kalau ini kan enggak. Bang baku hantam. Ya wajar sih sebenarnya seorang istri marah ketika lihat chattingan suaminya yang menjanjikan memberikan mobil mewah, terus juga tempat tinggal mewah gitu. Sedangkan saya tahu sendiri itu seperti apa. Kan kita udah kembali 4 bulan itu kan kita udah kembali. Kalau kita belum kembali, kita tidak akan datang di ulang tahun pacarnya tidak akan ngundang dia ketika kita ada acara karaoke, acara hangout bareng. Kita nggak akan ngundang mereka dong. Terus kenapa pacarnya AA merusak mobil kami? Gitu. Mobil yang dipinjamkan ke AA. Mobil saya. Hello. Hey, bilang. Emang gue miskin? Lu kali yang miskin tuh miskin kepada mantan suami lu, minta harga gonong gini dan segala lain. Kalau dibilang gue cari panggung, mohon maaf. Ada yang kenal GG Francisca? Jangan geleng-geleng, iya atau enggak? Enggak. Ada yang kenal Ayu Aulia? Ya udah.